Salam lestari untuk Indonesia yang lebih bersih. Salam 3R. Pengelolaan sampah yang diselenggarakan di Indonesia berdasarkan ada 9 azas, yaitu asas tanggung jawab, kemudian berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan yang terakhir yaitu nilai ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dari 9 asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah asas keberlanjutan, bahwa dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Yang ketiga yaitu asas manfaat. Adalah bahwa dalam pengelolaan sampah yang perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini garis bawahnya, sampah harus menjadi sumber daya. Nah, ini adalah asas manfaat. Jadi merubah paradigma kita selama ini bahwa adalah sampah menjadi sesuatu yang sudah tidak berguna lagi sehingga harus dibuang. Ini harus dirubah karena bertentangan dengan asas manfaat. Nah, yang selanjutnya keempat yaitu asas keadilan. Bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Jika ada pergerakan masyarakat dalam mengelola sampah, baik itu secara swadaya maupun juga dalam bentuk badan usaha, sebenarnya ini adalah wujud dari penerapan asas keadilan ya yang diberikan dari sistem pengelolaan sampah ini. Nah, ini yang juga harus dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah asas kesadaran, bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. Nah, ini lebih erat kaitannya dengan sistem sosialisasi, bahkan lebih jauh adalah sistem penegakan hukum atas pelanggaran atau upaya paksa dari pemerintah bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. Jadi masyarakat tidak boleh masa bodoh atau cuek. Nah, disinilah peranan pemerintah untuk menyadarkan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang berlandaskan kepada asas kesadaran. Selanjutnya adalah asas kebersamaan, bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini harus dipahami bahwa seluruh pemangku kepentingan itu tidak eksklusif dimiliki oleh satu institusi pemerintah saja atau satu lembaga saja yang memang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pengelola persampahan. Yang ketujuh yaitu asas keselamatan, bahwa setiap pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Yang selanjutnya kedelapan, asas keamanan, bahwa setiap pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif, khususnya dari sampah. Yang terakhir yaitu asas nilai ekonomi, adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. Ini erat kaitannya dengan asas manfaat tadi, saling melengkapi antara asas manfaat dan asas nilai ekonomi. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa sekarang kita harus merubah mindset atau cara berpikir kita, cara memandang sampah kita yang banyak menganggap wah ini sudah tidak ada nilainya, ini dibuang langsung seperti itu. Tidak seperti itu. Mari kita coba merubah cara berpikir kita untuk lebih memahami bahwa sampah ini adalah sumber daya. Nah, nanti kita akan ke depannya akan coba memberi penyadaran ya, atau
membangkitkan kembali kesadaran bahwa sampah itu adalah sebuah sumber daya, dan itu kita akan mulai dari titik awalnya di rumah tangga,